Halo Zaran, selamat siang. Halo, selamat siang. Hai, pagi ya. Apa kabar Zahran? Baik. Kabar baik ya. Oke, Hmm. ntar dulu. Ini berarti di ini dulu. Dibuat, ya, sip, kita mulai aja kalau gitu Zahra. Wih, udah makan, udah sarapan? Udah sih. Belum? Waduh, lapar tidak? Udah. Lapar atau enggak? Enggak sih, masih belum lapar. Ah, sebelum makan. Kalau sambil nyemil boleh ya. Iya. Nah, Iya. wait dulu. Jadi hari ini kita belajar untuk bagian berikutnya ya, yaitu Hmm. mengenai pembersihan data dan feature engineering. Zaran masih ingat minggu kemarin pelajaran terakhir belajar apa? Tetap yang sama ya, yang data science itu. Tapi ada pengelompokannya, terus ada pakai apa sih namanya? Table itu, lupa sih namanya. P, Table apa sih namanya? P, Di apa? Pivot table. pivot table Oh, ya. pivot table ya. Yes, kita pakai Oke, pivot oke. table. Tujuannya apa sih kita ngebuat pivot table emang Zahra? Kayak buat ini sih, buat kita ngambil data yang kita perlukan aja gitu. Mengambil data yang kita perlukan Yang aja. Oke, yang maksudnya? misalnya data apa gitu. Kayak misalnya kan jenis data kan banyak kan ya yang contohnya kayak Google Play itu kan kayak ada ulasan terus ada apa ya, kategori terus rating itu kan ya dan sebagainya gitu kan yang yang kita perlukan kita ambil buat pivot table terus yang kita nggak perlukan kita nggak usah masukin ke dalam listnya gitu cuman buat ngeliat aja Nah, gitu ya, apa yang kita perlukan data itu. yes, betul kayak gitu ya. Atau kita bisa ngebikin summary data aja gitu ya, summary table. Nah, itu kita bisa nampilin dalam sebuah pivot table ya, semuanya ringkas gitu, nggak per baris lagi ya. Kita udah pengelompokin sesuai kategori-kategorinya. Yes, benar banget. Dan sekarang kita lanjutin ya, Zaran. Jadi hari ini kita mau belajar gimana ngelakuin pembersihan data dan juga feature engineering. Pembersihan data itu apa, Zahran? Kenapa kita mau, Um, kenapa kita perlu ngelakuin pembersihan data, sorry. Pembersihan data. Em, untuk ngebuang data yang nggak penting aja sih sebenarnya yang nggak Betul. akan kepake gitu sih. Yes. Kalau feature engineering, betul banget tadi penjelasannya. Feature engineering berarti apa? Teknik ya, fitur teknik itu kan sih maksudnya. Hmm? Teknik kan engineering lah, fitur teknik itu kan. Fitur Apa teknik. Oke, kayak engineering itu kan nggak cuma teknik. Apalagi? rekayasa ya, rekayasa nggak Arti sih? engineering itu kan luas. Apa satu lagi? Rekayasa aja enggak sih saya. Rekayasa Rekayasa, nggak sih? betul ya. Rekayasa itu apa? Nah itu tuh, kayak setahu sih artinya ini sih dibuat ulang itu sih apa Heeh, dibuat betul, yang baru ngebuat. gitu. Ya, ngebuat. Nah, jadi feature engineering berarti feature itu kolom, engineering adalah ngebuat. Jadi yang ngebuat kolom gitu, ngebikin rumus baru. Misalnya gimana? Misal nanti kamu punya kolom tanggal lahir. Bisa nggak kita nanti bikin umur? Bisa bisa nggak kita bikin kolom umur dari tanggal lahir? Bisa aja kan ya. Gimana caranya? Tinggal buat aja kan dari tanggalnya gitu kan. Tanggal Betul. lahirnya gitu Ya, misalnya. jadi tinggal dibikin aja selisih hari ini sama selisih dengan tanggal dia lahir, gitu ya. Nah, itu contoh dari feature engineering ya. Kita ngebikin kolom baru sih sederhananya. Betul banget. Nah, kita lanjut. Berarti hari ini kita akan masuk ke dalam, ini banyak banget tipe ini.
Bentar. Nah, hari ini di kelas kita akan cari tahu kenapa sih kita perlu ngelakuin pembersihan data dan juga nanti kita mau ngebikin kolom-kolom baru ya, pakai rumus-rumus baru gitu. Nah, alat pembersih data. Jadi, pembersihan data betul biar kita ngebuang data yang nggak penting ya. Contohnya gimana? Contoh, kamu kalau lihat nanti DF Info, nah ini ada yang aneh nggak dari sini? sih di non null countnya ini. Hmm? Ada sih yang aneh sih, yang non null count itu sih. Ah, oke. Non null itu artinya dia nggak boleh kosong ya. Ya. Harusnya nggak kosong gitu. Nah, yang aneh itu Hmm. angka di sini nih. Kenapa dia 9.000, yang lain 10.000? Ya, berarti apa artinya? Oh, berarti yang ini ada yang kosong. Kolom rating ada baris yang kosong. Ya, nah itu yang perlu kita bersihin pertama. Jadi nilainya none. Ya, none itu ya sebenarnya bisa dianggap salah atau bisa emang emang kosong gitu. Ya, emang emang dikosongin. Nah, tapi kadang kita bakal menghilangkan nilai kosong. Karena nanti model matematika nggak bisa nerima nilai kosong ya. Nah, jadi kita bisa ngebikin pertama buat ngeceknya is null. Ya, jadi is null ini bakal ngedapetin kalau misalnya kolom tersebut ada yang kosong atau enggak, tinggal pd.isnull gitu. Nah, nanti muncul nih data-data yang kosong semuanya ya. Nah, nanti kamu tinggal bikin aja dot head, misalnya mau ngambil 5 data teratas. Terus kita kalau mau handling dia gimana? Kalau kita mau handling dia atau mau ngebersihin dia, ada dua cara. Ya, kamu bisa menghapus atau bisa dimasukin data yang baru. Ya, nah kalau misalnya mau dimasukin data yang baru pakai Filna. Oke, pakai Filna berarti nanti kamu bikin dulu kolomnya apa, terus dot Filna, terus panggil nilai yang buat ngegantiin nan-nya. Ya, ntar dibikin in place sama dengan true gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal bikin nih, oh berarti kolom rating akan diisi -1 kalau ada yang kosong ya. In place artinya kamu nggak bisa nggak perlu bikin oh df sama dengan bla bla bla. Kalau kamu ada in place dia langsung aja bisa kayak dot sort ya gitu. Terus udah nih ya, kalau kamu udah masukin -1 jadinya dia nggak kosong lagi ya. Atau misalnya nanti nilainya jadi aneh kalau ada -1, ya udah berarti dihapus boleh ya. Kamu tinggal bikin drop n. Nah, ini nanti nilai-nilai kosong, apa baris data yang ada nilainya kosong itu akan dihapus ya. Hmm. Nah, terus berikutnya ya itu yang nilai kosong. Berikutnya ada yang perlu kita bersihin lagi nih. Nih, dia size sama install perlu dibersihin. Kenapa? Coba Zahra. Ada tahu alasannya kenapa, sama price juga dia perlu dibersihin? Price, install sama price. Kenapa harus dibersihin ya? Mm-mm. Karena ini size ini dia em, di dirata-ratakan ya dari semua jenis aplikasinya kan ya. Apa jenis kategorinya kan? Ya nggak sih? Bukan, bukan Maksudnya itu. gimana? Bukan itu alasan untuk Ya? dibersihin ya. Alasan kenapa dia dibersihin apa? Perlu dibersihin. Kelihatan? Kalau kita ngomongin size, install, Em, sama price, berarti dia harusnya angka ya. Nggak bisa dia teks ya. Nah, em, ini dia dianggap em, teks karena ada M, ada plus, ada koma malah. Ya, ada dollar sign. Nah, kenapa itu penting? Coba, kenapa mereka harus angka? kenapa harus angka? Soalnya ini sih. Em, Oke. Biar kita bisa tahu statistiknya. Ya, kalau dia teks Hmm, kan kita jadi nggak tahu ini rata-ratanya berapa. Nanti nilai minimumnya berapa, karena dia dianggapnya sebagai teks. Nah, itu nggak bisa didapetin nilai minimum kalau dia dalam teks. Ya. Nah, gimana caranya hmm, dong? Berarti nanti pakai yang namanya, bisa pakai looping ya. Nah, ada yang namanya apply. Ya, jadi apply ini bakal ngebikin eh, per baris datanya itu diterapin sebuah fungsi. Gitu. Contohnya gimana? Jadi nanti contohnya kamu pengen ngerubah review sini harusnya int semua. Nah, berarti tinggal di apply int gitu. Ya, jadi nanti dia berubah tipe datanya juga nih. Jadi int 64 ya, instead of object.
gitu. Nah, terus yang MM ini sama plus dolar ini gimana? Nah, dia perlu di yang namanya replace. Ya, jadi nanti kalau kamu lihat, kita akan mainin indeks ya, indeks string gitu. Jadi kalau dolar itu kan pasti urutannya yang pertama, berarti indeks yang ke nol. Nah, artinya kita bakal ngambil indeks ke satu sampai belakang gitu. Ya, jadi nanti biar dapat angkanya doang. Dolar saya ini akan kita abaikan ya. Nah, nanti setelah itu kamu tinggal bikin aja berarti dalam sebuah fungsi ya. Misalnya make price, terus kamu bikin kalau eh, karakter pertamanya adalah dolar, berarti kita return float. Tapi kalau enggak berarti returnnya nol ya. Nah, jadi nanti setelah itu kamu tinggal bikin deh price, itu di apply, maka make price ya. Dapat deh nanti float 64 ya, gitu angka-angkanya. Nah, yang M sama K gimana sama yang plus? Itu agak unik. Kita perlu pakai yang namanya replace. Ya. Ya, nanti kamu tinggal bikin di sini misalnya string plus, kita akan replace dia dengan string kosong. Artinya dia dihapus. Ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada sih sebenarnya. Belum ada ya? Kalau belum ada tolong di share screen. Zahran. Ya, VS Code nih. Coba. Em, Kamu kayaknya perlu logout dulu, udah nih deh. terus di Lihat ya. login ulang. Ya, Tadi baru Kadout buka soal. Di logout dulu. makan dulu ya. Dia nggak ada refresh soalnya. Tunggu ya. Tunggu. Coba. Tunggu, saya login lagi. Ya. Yang lima. Yang nomor 5 betul. Oke. Oke, gunakan metode Pandas untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan data. Dan pada level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store untuk menggunakan metode Pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat sendiri tugas ini. Ini kalau kita print sausnya sama aja kan keluar nanti itu. Kalau print ya. Betul. Coba di print DF dulu aja boleh ya. Oke. Hmm. Ya. Terus analisis kategori penggunaan data. Cari tahu kolom mana yang memerlukan pembersihan data. Mm-mm. Kolom mana yang untuk membersihkan data. Di berarti bukan DF gitu doang ya. Kalau gini kan terlalu, oh ini sama dia nggak rapi ya. Kamu kecilin aja nih. Zahran kontrol minus coba. CTRL minus ya. Minus. Nggak Mana bisa saya di kontak minus. nggak Saya bisa nggak ya bisa udah kontrol view minus. eh appearance Appearance. zoom out. Nah, sip biar dia jadi satu baris semua ya. Oke, Hmm. nggak bisa bisa kayak gini, cuman agak sulit ya buat kita cari tahu mana yang perlu dibenerin. Berarti yang perlu kita lakuin adalah df.info ya. Mau bikin df.info, hmm, kurungin, Info. sip. Ingin coba di Nah, ini kamu scroll ke atas. Tuh, coba lihat. Enggak, yang bener yang ini. Coba, mana yang perlu dibenerin berarti? Mana yang tadi, yang paling bawah? mana bawah ya ini. Ya, yang ini. Coba dari sini, ada yang aneh nggak? Float 64 nggak sebenarnya? Hmm? Float 64. Yes, yang rating ya. Dia ada yang kosong. Perlu diapain tadi yang kosong?
Perlu di in apa sih namanya? Nah, coba diklik In peringkat aplikasinya. ini, pokoknya aplikasi dengan lampu melandai yang tidak memiliki peringkat NaN. Ganti peringkat NaN yang kosong untuk menjadi aplikasi tersebut dengan satu. Gimana caranya berarti? Oke, Berarti kita perlu, pertama kita mau cari tahu nih, berapa data yang kosong pakai Isnul ya. Coba. Hmm, inline df dari Isnun hmm, terus DF ds rating, betul. rating. Ya, coba di play, Zahra. Nah, berapa? Hmm, 1474 ya ini ya. Betul ya. Itu adalah jumlah baris yang kosong ya. Nah, sekarang kita mau mengganti nilai peringkat NaN-nya dengan -1. Gimana caranya? Hmm, ini di fill nggak sih? Di fill nggak sih? Hmm? Fill NA, fill NA nggak sih pakainya? Fill Ena betul Atau ya. nggak? Gimana caranya? Berarti panggil dulu nama kolomnya. Di bawahnya aja bikin baris Nomor baru. kolomnya. Nggak usah dihapus. Yang tadi, buat jawab soal. Iya. Nggak usah di-print. Oh, wait. Dia langsung gini aja ya, dot fill Ena F gitu. terus Hmm, coba di play lagi, dibikin df info lagi coba di bawahnya ya. dia dia input. Oke, coba di play. Hmm, Nah, lihat di jadi ratingnya nol ya. ya. Ratingnya udah berganti nggak di kolom rating? Udah dari 10.840 Nah, itu. ya, betul udah terisi ya. Terus kita tinggal masuk nomor berikutnya. Ubah tipe data ukuran aplikasi. Tentukan nilai ukuran lain size yang disimpan dalam dataset selain kilobyte dan megabyte. Ganti dengan -1. Konversi ukuran aplikasi size ke format unfloat. Ukuran semua aplikasi harus diukur dalam megabyte. 1 megabyte sama 1024 kilobyte. Berapa ukuran maksimum size dalam size aplikasi dari kategori tools. Nah, berarti gimana? Kita hitung dulu nih, coba size-nya. Pengelompokan data. Kemarin pakai apa pengelompokan data? Kayak P, Hmm, Liu, value count. value count. Ya betul. Coba dibuat berarti yang value counts. Gini ya. Hmm, ya, body play. Name size length 461 Nah, itu data ya. IM. Dia ada macam-macam tuh. Ada M, ada K, ya. Nah, kita berarti harus benerin yang kayak gitu tuh. Caranya berarti gimana? Dia pakai apply kan ya nanti itu. Betul, pakai apply. Tapi kita bikin dulu fungsinya ya. Nah, cara bikin fungsinya karena dia kalau Zahra lihat di ujung-ujung semua ya. eh,
apa satuannya, berarti kita bisa pakai string ya. Dan Kamu tinggal bikin -1. Kalau M berarti nanti diambil sampai -1-nya. Kalau K berarti tinggal dibagi 1024 ya. dan- Nah, sip sudah. Ini lagi ngebug ya. Kayaknya nanti nggak bisa lanjut deh. Nggak bisa dijawab-jawabin. Cuman ya udah kita buat kodenya dulu aja. Ntar kita ya. coba jawabinnya setelah beres bug ya. Nah ini kalau udah bikin fungsi diapain berarti Zahran? Hmm, bisa di ini langsung kan ya? Di apply tadi yang Oke, Zahran udah bilang ya. di play kan ya? Gimana cara pakai Di apply play ya? kan? Em, di ini nggak sih apa DF ya? Print nggak sih? Mm-mm. Kita print dulu nggak? Betul, betul, betul. F, enggak, kita enggak ada ngeprint. Udah kan Df, ya? nama DF kolomnya ya. em, Df, size gini kan ya? heeh. Size Nah baru sama dengan, enggak, oh sama nanti ya. lagi. Nah ini baru pakai sama, sama dengan Hmm. df size lagi baru di apply. Size baru apply gitu Enggak ya? dong, size-nya itu Eh, wait. pakai kurung siku. Oh, Oke benar, enggak, df. size Sama kayak yang sebelah kiri. DF. Hmm. Oh, DF Heeh. size Nah, baru apply ini ya. tinggal gitu. Apply apa? Apply ke dalam float kan ya. Enggak, apply kolomnya nama fungsinya apa? Set size kan ya. Set size, berarti apply set size Oh, gitu. Save. set. Nah, Oke, terus coba di print lagi ya yang value count. Kamu pindahin aja Ctrl X yang baris 7 ke bawah ya. ini Ctrl X ini. Ctrl X ditaruh paling bawah. Save, coba di play. Nah, ini ya jadi dapat ya. Sisanya kebanyakan -1 karena nggak ada M, nggak ada K ya. Hmm. Oke, terus berikutnya kita tinggal buat tools tuh yang nomor 3 ya. Berapa ukuran maksimum aplikasi kategori tools? Jadi gimana caranya? Nah, karena dia udah berupa numerik, numerik ya. Jadi kita udah bisa pakai fungsi max. Nah, kalau tinggal bikin kayak gini. Sembilan puluh sembilan. Nah, ya. 9 ya nilai maksimumnya gitu. Oke, berikutnya ke tugas bonus 1, Zahran. Ubah tipe data menjadi integer int untuk jumlah instalasi installs. Saat mencatat jumlah instalasi installs, tanda plus harus diabaikan. Artinya jika jumlah instalasi dalam dataset adalah 1 juta ya kan ya, 1 juta plus
maka Anda harus mengubah nilainya jadi 1 juta. Kelompokkan data berdasarkan berdasarkan jenis, type, dan audience target. Contoh, apa ya contoh? Content rating dengan cara apapun yang nyaman bagi Anda. Hitung jumlah rata-rata pemasangan installs di setiap grup. Hasilnya dibuatkan per 10 terdekat di tabel yang dihasilkan. Temukan sel dengan nilai tertinggi. Data dalam sel ini berlaku untuk kelompok usia dan jenis aplikasi apa. Nah, sip. Berarti gimana caranya? Kita mau bikin sebuah fungsi lagi ya untuk di-apply nanti. Nah, untuk yang install sini, karena dia koma, ya, nanti kita akan cari nilai-nilai komanya itu ya. Pertama, kita perlu cek dulu. Kalau misalnya installnya nol, ya udah langsung nol. Ya, tapi kalau misalnya yang lain, berarti kita tinggal ambil nilai yang terakhirnya terus di-replace komanya. Nah, tinggal di-apply, Zahran. Dibikin apply berarti untuk yang kolom instance ya. Jadi DF Berarti ya, DF caranya masih sama kayak gini. Ha. Cuman diganti aja nih installs. installs terus dengan DF um, installs ketik apply ya, apply terus namanya set installs. Hmm. Nah, coba ini. Tunggu. Installs. Namanya apa sih sebenarnya? I-nya Installs kan? kapital. Betul kan? Oh ini Oh wait. bentar. Nah, enggak juga sebenarnya. Enggak ini udah Hmm. bener. I-nya huruf kecil kok. Oh ini kecil, oke. Nah, sip. Ini yang kurang S ya. Oh, nah, Hmm. hmm, Nah, sip. Oke, jadi installsnya juga udah kita bersihin. Terus sekarang kita masuk ke nomor berikutnya. Ya, pivot table. ini ya. Eh, oh enggak Tugas sebelum itu. bonus 2. Tugas khusus. Aplikasi manakah yang tidak memiliki type yang ditentukan? Jadi apa yang harus ditulis di sana tergantung harganya. Nah, ya. Berarti kalau gitu kita mau, oh sorry. Sorry, ini masih di nomor 1 ya. Kita mau cari berarti yang pivot table-nya sekaligus mau dapetin nilai dari installsnya ya. Nah, ini dia. Jadi kita mau dapetin nilai installs per tipe per content rating. Ntar tinggal dapetin rata-ratanya. Instance, Sorry, tadi kayak ada lalat terbang. Eh, nah, udah di print? Coba di play. ya. Nah, ya. Jadi dapat ya. Hmm.
dan juga udah dibuletin ke persepuluhan terdekat. Oke? Sekarang kita tinggal lanjut ke bagian berikutnya, baru ini bonus 2 ya. Kita tinggal bikin Ya, aja di Filna ya. gitu. Kita mau ngebikin yang tipe itu kan sebenarnya masih ada yang kosong. Nah, kita mau isi dengan yang free gitu. Ntar tinggal kamu dev info lagi aja. Nah, sip. Oke. Hmm, Nah, kita lihat di situ. Jadi yang tipenya udah diisi ya, nggak ada nolnya. Oke, coba ya, kita scroll aja langsung checklistin kotaknya Zahra. Bisa nggak ya? ya bisa dah ini. Submit as for review. Bisa ini. Tuh kan. Ya, Tuh. nggak bisa. eh Ya udah deh. Ya nanti kita coba jawabin aja ya. Ntar kita coba review lagi aja di pertemuan berikutnya ya. Klik tombol kembali Zahra. Hmm, Nah, kita masuk ke nomor 6 ya. Itu berarti yang ya udah coba. Oke, ini Kak Daud mau share screen lagi bentar ya. ya. Yang tadi ada pertanyaan dulu nggak tentang data cleaning? Nggak ada sih sebenarnya. Salah share screen kok Telegram sih. Nah, ini ya. Bagian berikutnya adalah nih, feature engineering ya. Jadi namanya aja yang kelihatan complicated tapi sebenarnya dia sesederhana bikin rumus ya. Nanti kamu tinggal bikin rumus aja untuk buat kolom baru. Contohnya gimana? Contoh kamu pengen di dalam tabel kamu ada kolom install, jumlah install sama ada kolom price ya. Oh berarti ya udah keuntungannya adalah jumlah install dikali dengan harganya. Dapat nanti profitnya ya. Gitu nanti akan kebentuk sebuah kolom baru namanya profit ya. Gitu. Nah, nanti oke. Terus ini Zahran juga ada yang namanya kolom genres ya. Jadi genres ini kalau Zahran lihat di setiap nilainya itu dipisahin pakai titik koma. Nah, kita pengen tahu menurut kamu film itu semakin laku nggak kalau eh, dia tipe genrenya semakin banyak? Hmm, apa Jadi misal filmnya? filmnya dia itu dia art design iya, terus komedi iya, terus entertainment juga iya, itu lebih banyak yang nonton, lebih banyak kok film sih sorry sorry aplikasi ya, lebih banyak yang installs sama lebih banyak ratingnya gitu ngaruh nggak? Semakin banyak genrenya semakin bagus. Sebenarnya kalau menurut saya sih tergantung sih ya. Tergantung gimana. Tergantung maksudnya asalkan semuanya nyambung ke dalam storyboardnya gitu kan Hmm. bisa aja sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya contoh kayak ada komedi campur dengan horor, nah itu kan nggak nyambung kan ya. Jadi mungkin ya mungkin ada sih kali nilai nilai bedanya gitu kan. Cuman kalau di apa ya kalau dibandingkan sama yang masih nyambung genrenya gitu kayak ada komedinya juga, ada entertainmentnya juga, itu pasti ada rasa asik aja sebenarnya sih gitu. Dibandingkan kalau misalnya agak ini agak bertolak belakang gitu genrenya gitu. Satu komedi terus campur dengan horor juga misal gitu. Nah, yes, kayak gitu ya. Nah, kita coba lihat dalam datanya kita ya, apakah asumsinya tadi benar atau enggak. Nah, caranya, ntar kan dia dipisahin per titik koma. Nanti tinggal kita bikin aja ke dalam sebuah list pakai split ya. Ya, nanti tinggal kita dapet ini. Apakah nanti yang semakin banyak genrenya itu semakin bagus. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada sih. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong di share screen. Pak, itu beneran berapa yang di atas jemuran ini, Pak? Oke,
Latihan trial level ini Anda perlu mendapatkan informasi tentang aplikasi Google Play Store menggunakan metode pengelompokan pandas. Gunakan fakta yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan di tingkat selanjutnya dari tugas ini. Ya, dalam tugas ini Anda terus bekerja dengan kumpulan data yang memerlukan pengisian data. Kembali dengan tugas utama dan salin kode yang Anda sudah tulis. Siap. Berarti gimana? Em, Gimana? Jadi ambil ini juga gitu. Codingan dari proyek sebelumnya gitu. Tugas sebelumnya Eh, maksudnya. gunakan mana ya? Mana yang bilang itu? Em, Kembali ke Oh, yang tugas sudah Anda pertama tulis. Em, dan salin oh iya, kode boleh, tuh. boleh. Iya, benar, 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 benar. Iya, benar, pintar, pintar. Pakai yang sebelumnya ya. Kita mau cleaning dari yang sebelumnya. Mhm. Tapi yang print-printnya nggak usah berarti. Kamu bikin nanti yang di print-printnya hapus aja. Hmm. Jadi Nah, saya bisa berarti copy mulai dari semuanya. baris 5. Nah, boleh. Copy dulu aja semua, Gak Bapak. Oke. Mhm. Terus kamu ke yang nomor berikutnya. Hmm. Di copy aja. Oh. Start saving ya. Oh. Nomor 6. Nah, paste aja di bawahnya. Ini dihapus aja. Hmm. Nah, itu baris yang print-print dihapus aja, Zahran. Baris empat Yang print lima bagus. 7 5 itu, terus 14 Oh 4, ya. Hmm. 13, 14, terus 19 juga. Nah. Sip, oke. Berarti kita coba kerjain yang nomor satu. Ntar, sebenarnya masih ada yang perlu di cleaning ya. eh Size, install sudah. Terus tipenya juga udah. Nah, yang price nih, Zahran. Kita juga mau cleaning yang price ya. Ntar, Mana yang yang price? price berarti kayak gini ya. Nih, karena yang price itu dia ada dollar sign-nya, kita perlu ilangin dollar sign-nya. Kalau tuh, wah, Hmm? nggak. Tadi saya carian tadi keyboard dollar. Nah, Lain. Oh ya, sebelum ke print ya. bisa? Wait. Oh, dihapus pastinya Ya. dong. Nah, pintar. Sip, oke. Price-nya udah. Nah, Hmm. coba print DF info aja. Karena kita nggak ada print sama sekali di sini ya. Hmm. Nah, sip. Oke, sudah ya. Ya. Semuanya sudah clean. Terus kita coba mau lihat analisis biaya aplikasi ya. Ya. Ganti tipe data dengan angka pecahan float. Nah, ini udah Untuk harga dirubah. aplikasi price. Itu Nah, ini berapa nomor banyak 2 dolar gimana yang caranya? hmm, Tadi yang kita bikin kolom baru. jadi pakai ini nggak sih? Pakai Filna nggak sih? Filena tuh. Oh, nggak usah. Kita langsung bikin Hmm. aja kolom baru. Profit ya. Install sekali price kita. Hmm.
Hmm. Sip. Terus habis itu berikutnya, Hmm, Analisis genre aplikasi. belum Kolom tadi baru masih yang di nomor yang berikutnya ya. oh Nah, sorry. Hitung berapa banyak dolar yang diperoleh pengembang dari setiap aplikasi berbayar. yes ya. Gimana caranya berarti filtering terus kita ambil nilai max. Masih ingat filtering kemarin? Jadi kita filtering dulu data frame-nya untuk yang paid, baru di dot max ya, profitnya gitu. Coba filter dulu. Kayak apa? Jadi, value kan, bukan value kan. Berarti bikin dulu di print aja langsung ya. Kita print berarti dibikin kalau type-nya dia paid, ntar profitnya kita ambil nilai max. Mhm. Nah, berarti lumayan gede ya. Profitnya berapa tuh? Oke, kita bisa masuk ke bagian berikutnya, analisis genre aplikasi. Kolom baru yang akan menyimpan jumlah genre. Namakannya number of genres. Nah, ya, kita mau Buat kolom baru aja. cleaning dulu ya kolom genresnya. Berarti sama Zahran dibikin dulu fungsi split genres, ntar di-apply lagi gitu. Ya, yang tadi. Kita mau ngelihat ada berapa genresnya. Nah, sip. Coba di-play. Oh, belum ya. Nggak keluar apa-apa ya. Belum di-print. Hmm. Nah, terus kita tinggal bikin aja. Dia kan mau tahu ada berapa genresnya. Berarti pakai apa kalau mau hitung panjang dari list? Itu banyak 3 huruf? airline dulu kan. Len, betul. Nah, kita tinggal apply len ke genresnya. Disimpan dalam kolom baru ya. Hmm. Sip, sudah. Nah, terus Ya. tinggal di print ya untuk ngambil nilai maksimumnya. Yes, di print, Yang lalu kita ambil kolom number of genres. Nilai maksnya ya. Sip, boleh di play. dua. Nah, jadi dua ya. Cuma oke. Iya. Terus berikutnya tugas bonus. Buat kolom baru yang menyimpan musim terakhir aplikasi diperbarui last update. Namakannya season. Jadi sama juga kayak yang baris itu ya. Kita bikin ref. Kita nge-split Bikin genres dev. apa. Yes, ya, Misalnya namanya split season ini. Split boleh. season terus Hmm, eh, hmm, season
Em, return namanya apa sih? Namanya season ya. Nama kolomnya Nama kolomnya apa sih? last update. Dia kan dari ini nih. Terakhir diperbarui. Last Jadi kita update, mau pakai last last update update. ini. Ah, last updated. Nah, Gimana ya? Last update. gini ya. eh tar. Jadi betul, itu udah betul kita bikin fungsi. Tapi di dalam fungsinya kita perlu ngebikin ini ya, kategori-kategorinya. Jadi pertama, kita mau ambil dulu month-nya, dihapus return-nya ya. Nah, kita month, di Hmm, split, ambil yang urutan ke pertama, lalu kalau dia bulan-bulan tertentu, kita kategoriin ke season-nya. ya. Mm-mm. March, April, Mei, terus itu summer, eh, autumn, September, Oktober, November. Mm-mm. Nah, terus eh Nah, save terus gimana caranya buat di-apply ke dalam season? Berarti kita bikin kolom baru ya. Kita bikin kolom baru, ya. namanya season. Samanya nggak sih kita bikin DF, DF Ya, juga. sama kayak yang profit, sama kayak yang genres. Hmm. DF, Mm. DF Nama season kolomnya namanya. season, betul. Nah, kita tinggal apply, last update, pakai split season. Mm-mm. Terus update, habis itu Updated apply. ya, pakai D. Oh, yang updated, updated, Mm-mm. apply, Apply, apply apa? Apply split um, season. split season. Saya tinggal di print aja value counts-nya ya, dari season. Hmm. Berarti df season dot value counts. Season, titik value underscore count ya, berarti. Eh, value underscore count, betul. Pakai S ya. Oke, oke, yes. Nah, saya coba replay. Oke, scroll ke bawah.
Invalid index. Ini nggak usah pakai koma ya. Titik duanya harusnya di luar. Oh, oh iya, dulu. Nah, Hmm, save display. Nah, berarti aplikasi mana yang lebih banyak update-nya? Apa sama musim sih, apa yang lebih banyak update-nya? Sorry. Di musim summer ya, sama musim sih. panas ya. Ya. Dia lebih banyak update di situ aplikasi-aplikasi. Oke, coba ini checklistin juga Zahran. Bisa nggak ya? Hmm, Hmm. nggak bisa saya Ya tulis udah lagi. deh, nanti kita coba jawab juga itu di pertemuan berikutnya aja. Zahran, ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih sebenarnya. Belum ada. Sip. Jadi hari ini udah ngelakuin data cleaning sama feature engineering. Pertemuan berikutnya kita coba Hmm. mulai bikin project ya, project data analysis. Gitu nanti kita coba mulai masuk mengerjakan proyeknya kayak gimana pengerjaannya ya. Gitu. Ntar sama kita jawab-jawabin pertanyaan di nomor 5 sama 6 ya dari hasil codingannya Zahra. Oke, kalau Zahra nggak ada pertanyaan kita cukupkan untuk kelas hari ini. Ntar ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye Zahra. Selamat Ya, siang. baik. Terus ya.